Bisa-bisanya pas hari kelulusan begini kita telat, parah. Komentar Kimi sambil berlari cepat bersama Lintang, memilih jalan cepat untuk segera sampai ke sekolah. Jalan sedikit sunyi, tak masalah yang penting cepat sampai. Sudah 20 menit yang lalu acara perpisahan dimulai dan sekarang Kimi bersama Lintang masih berlari maraton di jalan. Nafas keduanya sudah saling bersahutan tapi tak ada tanda-tanda keduanya akan berhenti barang sejenak. Benar kata Kak Zidan, kita ini duo telat. Kekeh Lintang, mengingat kembali ucapan seniornya yang sering melihat dirinya dan Kimi telat. Cie, masih ingat aja sama Kak Zidan. Ledek Kimi. Bibir. Apaan sih? Lintang mengerucutkan. Ayo, Lin. Gak asik kalau kita telat kebagian naik panggung. Kimi menambah kecepatan larinya. Saat Lintang hendak mengikuti Kimi, dia melihat mobil putih melintas di depannya. Untuk beberapa detik pandangannya terkunci pada mata yang sama-sama menatapnya. Itu posisi di mana aku menatapmu dan kamu menatapku dengan seorang laki-laki berwajah tegas dan pemilik tatapan tajam yang sedang menyetir mobil. Sayang sekali Lintang tidak dapat melihat jelas wajah laki-laki itu, sebab mobil melaju terlalu cepat. Tanpa sadar langkah Lintang melambat sambil menyentuh dadanya, untuk kali pertama selama 18 tahun hidup jantungnya berdebar. Lintang tersipu, buru-buru memutus kontak mata dan lanjut mengejar Kimi yang ternyata sudah tidak terlihat lagi. Brak! Deh! Refleks langkah Lintang terhenti saat mendengar bunyi tabrakan sangat keras. Perlahan Lintang menoleh dan tubuhnya terpaku di tempat begitu melihat mobil putih yang baru saja melintas di sampingnya menabrak pembatas jalan. Tapi, kenapa? Lirih Lintang bertanya pada dirinya sendiri penuh kebingungan karena mobil putih itu tiba-tiba menabrak pembatas jalan. Apa rem mobilnya bolong? Mata Lintang membulat saat melihat cairan basah dengan percikan api, hendak memanggil Kimi tapi temannya itu sudah tidak ada. Di sini hanya ada dirinya, tidak ada siapapun lagi yang lewat. Bagaimana ini? Saking paniknya, pikiran Lintang jadi buntu. Lintang menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya secara perlahan. Lintang tahu menyelamatkan penumpang mobil itu sama dengan bunuh diri. Sebab bisa kapan saja tanpa bisa diprediksi akan meledak. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba. Doa Lintang, takut kalau dirinya akan mati saat ini juga. Bukan Lintang tidak memikirkan sang kakek yang sudah tua, sebab jika terjadi sesuatu pada dirinya sama artinya dengan meninggalkan sang kakek sendirian di dunia ini. Namun, ini masalah rasa kemanusiaan, tolong menolong, juga menyelamatkan kehidupan yang mungkin masih bisa diselamatkan. Lintang tidak bisa membiarkan orang lain itu mati begitu saja, jika masih sempat Lintang tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Lintang berlari mendekati mobil, melirik ngeri basahan di kolong yang memiliku bau menyengat. Lintang mendekatkan wajah pada kaca mobil, matanya membulat melihat seseorang yang tadi bertemu pandang dengan dirinya tampak menggerak-gerakkan badan seakan masih sadar. Wajahnya penuh dengan darah, bahkan darahnya menutupi hingga separuh wajah. Duk duk duk. Lintang menggedor pintu mobil. Seseorang itu melirik dengan setengah kesadaran ke arah pintu, matanya sayu dan Lintang seakan melihat pergerakan bibirnya yang mengatakan, "Pergi, selamatkan dirimu." "Buka!" teriak Lintang. Ceklek. Pintu berhasil terbuka, Lintang segera masuk setengah badan dan membuka sabuk pengaman. Bersamaan dengan itu tubuh laki-laki itu hilang kesadaran, Lintang terpaksa menyeretnya seperti tengah menyeret karung beras karena tenaganya tidak kuat jika harus membopong tubuh tinggi besar laki-laki ini. Masih ada 2 orang lagi, sempat gak ya? Lirih Lintang, meninggalkan begitu saja laki-laki yang sudah dirinya selamatkan dan membiarkannya di tempat aman. Saat Lintang hendak membuka pintu mobil, 3 laki-laki datang langsung saja dia meminta bantuan. Awalnya 3 laki-laki itu enggan,
tapi Lintang memohon sampai berlutut. Akhirnya 2 orang tersisa dalam mobil ditolong 2 laki-laki itu, sedangkan 1 laki-laki lain menghubungi ambulans. Lintang melirik jam di tangan laki-laki yang baru dirinya selamatkan. Acara kelulusan dan perpisahan sudah telat hampir 40 menit. Bagaimana ini? Gumam Lintang, tidak sempat memeriksa 2 orang yang baru diselamatkan. Duar. Lintang refleks memeluk tubuh laki-laki di hadapannya tepat setelah 2 orang sisa diselamatkan. Mobil meledak. Tubuhnya gemetar karena terkejut. Setelah sadar kalau dirinya memeluk laki-laki, buru-buru Lintang menegakkan duduk. Mobilnya benar-benar hancur, lirih Lintang sambil menoleh ke belakang. Ambulans tidak lama datang. Lintang hanya diam membiarkan 3 laki-laki itu memasukkan orang yang kecelakaan ke dalam mobil. Saat Lintang hendak pergi, 3 laki-laki itu menahannya. Sebaiknya ada yang ikut ke rumah sakit, Nona. Tapi Pak. Permisi, 3 laki-laki itu malah main pergi begitu saja. Terpaksa Lintang naik ke mobil ambulans, duduk di depan dekat supir. Sampai di rumah sakit, setelah menceritakan kronologis kecelakaan, Lintang memilih pergi ke sekolah walau pakaiannya penuh dengan darah. Sampai di sekolah, teman-temannya histeris melihat noda darah di pakaiannya karena menyangka habis kecelakaan. Setelah menjelaskan, barulah teman-temannya paham dan baiknya kini dia membelikan pakaian baru untuk Lintang. Nah, saat aku ganti baju, aku baru menyadari kalau salah satu antingku hilang. Lintang menyudahi ceritanya, tidak menyadari keterdiaman Jaiden dengan tatapan rumitnya. Setelah dipikir-pikir, Lintang terdiam heran menatap Jaiden. Tapi dari mana Mas Jaiden tahu kalau aku pernah menolong satu keluarga yang kecelakaan? Grab. Lintang terkejut saat Jaiden tiba-tiba memeluknya begitu erat, matanya mengerjap bingung apalagi begitu mendengar bisikan serak Jaiden yang berulang kali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Lintang. Terima kasih. Bisik Jaiden emosional. Dan maaf karena salah mengenali orang selama ini. Mas, kenapa sih? Heran Lintang sambil berusaha melepaskan diri dari pelukan Jaiden, tapi bukannya melepaskan pelukannya, Jaiden malah mempererat. Lintang memukul-mukul lengan Jaiden. Mas, engap. Aku gak bisa nafas. Maaf, buru-buru Jaiden melepaskan pelukannya. Loh, Lintang terkejut bukan main saat mendapati mata Jaiden basah. Laki-laki ini menangiskah? Lintang mengusap air mata di bawah kelopak mata Jaiden, memperhatikan air mata di jarinya dengan kedip pelan. Benar-benar air mata, apa ceritaku barusan sangat sedih sampai membuat Mas Jaiden menangis. Lebih dari sedih, Jaiden tersenyum tipis, bahagia sekali. Laki-laki itu melirik tangan Lintang, menggenggamnya dengan lembut dan membawanya untuk dia kecup. Terima kasih karena kamu memiliki hati yang sangat mulia. Lintang terpaku pada punggung tangannya yang baru saja dikecup penuh sayang oleh Jaiden, rasa hangat menyusup membuat hatinya hangat hingga mereka bahagia. Lintang menunduk, tersipu dengan perlakuan Jaiden padanya. Jadi Mas Jaiden sampai menangis karena aku baik. Kekeh Lintang sambil mendongak kembali, merasa malu karena sampai harus ditangisi segala. Memiliki istri yang sangat baik adalah nikmat yang diberikan Allah SWT, kenapa aku tidak boleh menangis bahagia karenanya? Timpal Jaiden, terus-menerus mengecup punggung tangan Lintang. Mas, udah. Lintang geli sendiri saat Jaiden mengecup punggung tangannya terus-menerus. Nanti ada yang lihat, malu. Jaiden terkekeh kecil, menghentikan ciumannya karena Lintang tampak risih. Nenek akan menyesal karena sudah begitu percaya pada Angel, malah menyia-nyiakan kamu yang begitu baik. Lintang menggaruk alisnya bingung, perihal dirinya baik apa mungkin sampai membuat Oma Tiran menyesal karena sudah mempercayai Angel dan menyia-nyiakan dirinya. Lintang rasa tak akan selebay itu, benar kan?
Jaiden saja yang hiperbola. Melihat wajah kebingungan Lintang, Jaiden baru sadar kalau dirinya belum menceritakan tentang keluarga yang Lintang tolong dulu adalah dirinya. Namun, begitu dia akan angkat bicara, dokter datang bersama perawat untuk melakukan cek rutinan. Kondisinya pulih dengan cepat. Pak Jaiden ini punya tubuh yang kuat dan pasti sering olahraga, itu sebabnya pemulihan tidak selama yang saya perkirakan sebelumnya. 2 hari lagi Pak Jaiden bisa pulang. Saya mau pulang sore ini juga, potong Jaiden cepat. Mas, peringat Lintang. Aku udah sehat, Lin. Balas Jaiden. Saya tidak bisa mengambil resiko Pak, luka di punggung Anda infeksi dan butuh penanganan tepat. Jika tidak saya takut kondisinya memburuk, mohon kerjasamanya ya Pak. Pinta dokter dengan ramah. Senyum di bibirnya tak lupa diikut sertakan. Lintang bisa merawatku di rumah, Jaiden ingin pulang. Lintang melotot, aku gak bisa mas, kamu lupa malam itu aku gak bisa apa-apa saat melihat luka mas Jaiden. Jaiden cemberut, membuat Lintang yang melihatnya merasa aneh. Jaiden ini memiliki wajah yang tegas, tatapannya bahkan sangat tajam dengan aura dingin yang menyertai. Bayangkan saja wajah seperti itu bibirnya dibuat mengerucut. Gak aneh gimana coba? Jaiden mendengus, langsung membaringkan tubuh dan dengan sengaja memunggungi Lintang. Laki-laki itu menutup mata, seolah mengisyaratkan ingin semua orang meninggalkan dirinya atau kata lainnya, mirajuk. Melihat tingkah Jaiden yang makin menjadi, Lintang tercengang tak percaya. Perempuan itu menggeleng samar, berdecak tak habis pikir dengan tingkah kekanakan sang suami. Bahkan dokter pun sampai terkekeh pelan, kalau begitu saya permisi. Terima kasih, dok. Lintang mengangguk pelan. Setelah kepergian sang dokter, Lintang menyentuh pundak Jaiden. Mas, jangan gini. Kamu harus sembuh, ingat sekarang aku istrimu lagi dan ada anak yang harus dibesarkan. Kamu harus punya tubuh sehat, sebab aku tidak mau punya suami yang sakit-sakitan dan nantinya berakhir merepotkan aku. Kamu pengangguran loh, cepat sehat biar bisa cari kerja. Lintang tidak sungguh-sungguh dalam mengatakan hal itu, bukan dirinya bermaksud ingin Jaiden benar-benar cepat cari kerjaan tapi itu adalah salah satu cara untuk membujuk bayi besar yang tengah merajuk ini. Jaiden merubah posisi tidurnya menjadi menghadap ke arah Lintang, tangannya merengkuh pinggang Lintang membuat istrinya itu tertarik ke depan hingga menindih dadanya. Jaiden terkekeh kecil saat melihat mata Lintang yang melotot terkejut, lucu. Kenapa sih kamu gak ngerti kalau aku ingin cepat pulang? Gemas Jaiden, saking gregetnya sampai-sampai mengsatugit pipi Lintang. Mas sakit, protes Lintang saat merasakan pipinya terasa nyeri. Jaiden langsung melepaskan gigit empatnya sambil terkekeh. Ngapain memangnya? Heran Lintang. Mau ini. Au, MASSS. Teriak Lintang sambil memukul tangan Jaiden yang menyentuh dadanya, matanya melotot memperingati. Jangan mesum. Sama istri sendiri masa mesum. Jaiden tergelak, apalagi begitu melihat wajah merona Lintang. Cantik sekali. Saat Lintang mengembungkan pipinya yang memerah, Jaiden terpaku sambil menekan dadanya yang berdebar. Dia berniat turun dari atas ranjang, tapi Lintang malah menahan tangannya membuat Jaiden menoleh. Mau kemana? Tanya Lintang. Ke dokter saraf, periksa hati, soalnya jantung aku berdebar terus kalau dekat kamu. Timpal Jaiden dengan wajah polosnya. Mas, kamu mabok. Hahaha. Papa. Jaiden yang tengah disuapi oleh Lintang langsung tersenyum bahagia saat Kila datang bersama Kimi. Laki-laki itu membawa Kila ke atas pangkuannya dan memberikan kecupan bertubi-tubi. Papa, sekarang Kila punya 2 mama. Ujar Kila sambil tersenyum lebar. Jaiden menaikkan alis, melirik Kimi yang langsung terbatuk malu.
Apa calon papa barumu lebih tampan dari papamu yang ini? Tanya Jaiden sambil mengulum senyum, dia tidak pernah sebahagia ini saat bersama seorang anak kecil. Kila menyipitkan mata, memperhatikan wajah sang papa dengan seksama. Kila tidak tahu bagaimana rupa tampan itu, tapi karena ini papanya maka Kila pasti menjawab. Papa lebih tampan, Kila sayang. Wah, mama gadungan kamu ternyata naksir sama calon papa yang jelek. Kekeh Jaiden. Kila mengangguk membenarkan tanpa tahu apa-apa. Kimi mendelik saat mendengar ucapan Jaiden, dengan sewot menimpali. Memangnya jika tidak seganteng situ, calon pacarku itu jelek? Enggak lah, enak aja. Ganteng itu relatif tahu. Jaiden hanya melirik tak acuh, sebelum kemudian fokus bertanya pada kegiatan Kila selama jauh dari dirinya. Kimi. Perempuan makin emosi karena dianggap angin yang tak terlihat. Gak usah ditanggepin, Lintang menarik Kimi untuk duduk di sofa. Ngomong-ngomong makasih ya sudah bantu jaga Kila selama 2 hari ini. Kalau gak ada kamu, mungkin aku bakal kerepotan ngurusin 2 bayi sekaligus. Suami kamu lebih dari bayi kali ngerepotinnya, Kimi meledek membuat Lintang mengangguk membenarkan sambil terkekeh. Raut wajah Kimi berubah serius, melirik ke arah Jaiden yang begitu hangat menatap Kila. Kalau melihat suami kamu kayak gini sekarang, rasanya gak akan percaya dulu dia sedingin itu. Suami kamu gak cuek, dingin, dan mengabaikan kamu lagi kan? Lintang ikut melirik ke arah Jaiden, tanpa sadar bibirnya tersenyum melihat Kila tertawa hingga giginya terlihat setelah mendengar candaan Jaiden. Tak ada yang lebih membahagiakan bagi Lintang selain senyuman Kila, dan Lintang merasa tepat untuk menerima kembali Jaiden jadi suaminya. Sekarang Mas Jaiden begitu hangat padaku, Lintang kembali menatap ke arah Kimi. Kamu gak usah khawatir, Mas Jaiden benar-benar sudah berubah. Tetap bahagia seperti ini, temanku. Kimi menyentuh tangan Lintang. Lintang tersenyum, membalas menyentuh tangan Kimi. Kimi, panggil Lintang dengan senyum jahil. Siapa calon papa barunya Kila? Gak mau curhat. Ih, Lintang. Sejurus kemudian wajah Kimi merona, apalagi begitu Lintang mentertawakannya. Gak usah dibahas, malu. Nanti kalau sudah jadi pacar aku kasih tahu kamu, oke? Cie, krusnya beneran jadi doi ini mah. Kekeh Lintang. Kimi mengerucutkan bibir sebal, apalagi begitu mengingat bagaimana cueknya sang calon pacar saat didekati oleh dirinya. Pokoknya doain dia kecantol sama kecantikan Rahayu Kimisani, biar nanti bisa cetak bayi-bayi lucu bersama. Dasar, nikah dulu baru cetak bayi. Decak Lintang tak habis pikir. Kimi nyengir, tapi tak urung tetap mengangguk mengiyakan. Lin, antar aku beli bahan-bahan masakan yuk. Kamu kan pintar masak, jadi aku bisa tanya kamu di toko nanti tentang bahan apa saja yang harus dibeli. Pinta Kimi memohon. Bahkan perempuan yang sudah berteman lama dengan Lintang itu mengeluarkan jurusan puppy eyes. Lintang meringis, ingin menolak tapi tidak tega. Sejak kapan kamu suka masak? Heran Lintang. Kimi nyengir kuda, sejak aku jatuh cinta sama dia. Aku baru tahu kalau dia suka masakan ala rumahan, jadi mau kirim makanan. Segitunya kamu suka dia? Lintang geleng-geleng kepala. Ih, namanya juga usaha. Kimi enggan diledek. Aku izin dulu sama Mas Jaiden, iya. Lintang beranjak dari duduknya dan menghampiri Jaiden. Saat mendekat, Lintang mendengar lebih jelas pembicaraan antara Jaiden dan Kila. Warna pink ya, ujar Jaiden pada Kila. Nanti deh papa suruh orang buat renovasi kamar Kila jadi warna pink. Sekalian taruh kasur dan lemari warna pink juga. Bagaimana? Kila suka? Suka? Kila mengangguk cepat diiringi senyum lebar. Mas, panggil Lintang.
Aku mau antar Kimi belanja bahan-bahan masakan dulu, boleh? Tanya Lintang sambil melirik Kimi sekilas. Aku lagi sakit loh. Jaiden keberatan saat Lintang diajak pergi. Di sini aja. Teman kamu itu bukan anak kecil yang tidak bisa membedakan mana jahe mana kencur, ngapain pakai diantar segala. Dan situ bukan bayi yang 24 jam harus dipelototi oleh Lintang, jangan maruk deh jadi suami. Lintang juga butuh refreshing kali, udah 2 hari nungguin di rumah sakit plus ngurus situ yang kayak bocah. Kimi menyusul. Dia tidak bisa menahan julidannya pada Jaiden karena selalu teringat bagaimana sikapnya dulu pada Lintang. Jaiden melirik tajam, membuat keberanian Kimi langsung menciut hingga perempuan itu tanpa sadar sudah merapatkan tubuh pada Lintang. Mas, peringat Lintang saat Jaiden menatap tajam Kimi. Jaiden mendengus, tatapan tajam yang semula ditunjukkan pada Kimi berubah lembut begitu menatap Lintang. 2 jam? Tidak boleh lebih. Abis itu kembali ke sini. Cuma 2 jam. Mana cukup? Protes Kimi. 2 jam atau jangan pergi sekalian. Jaiden memang berubah hangat dan lebih memahami, tapi itu hanya pada Lintang bukan orang lain. Lin, rengek Kimi. Gak apa-apalah 2 jam juga, daripada gak diizinkan. Bisik Lintang pada Kimi. Kimi terpaksa mengalah, mengambil tas dan berjalan lebih dulu untuk berniat keluar dari ruang rawat Jaiden. Hei! Kimi berhenti melangkah, menoleh dan menatap Jaiden yang baru saja memanggilnya. Kamu mungkin memiliki sikap barbar yang tidak anggun, tapi istriku berbeda denganmu. Dia lemah lembut dan penuh kasih, bahkan jika ingin menginjak semut akan berpikir puluhan kali untuk tidak melakukannya. Jaga istriku baik-baik dari dunia luar, pulang ke sini luka sedikit saja kamu yang akan saya salahkan. Ancam Jaiden tak main-main. Kimi melotot mendengar ucapan Jaiden, perempuan itu berkedip pelan saat gambaran Lintang adalah perempuan lemah lembut penuh kasih. Ingatan Kimi kembali pada zaman masa putih abu-abunya, di mana Lintang pernah menendang perut laki-laki hanya karena mencolek lengannya. Apa itu gambaran perempuan lemah lembut penuh kasih versi Jaiden? Kimi merinding, memilih buru-buru keluar dari dalam ruangan. Sedangkan Lintang, perempuan itu tersenyum kaku saat Jaiden menganggap dirinya seorang perempuan lemah lembut yang penuh kasih. Jika saja Jaiden tahu dirinya pernah diam-diam merobek paspor dan mengempeskan ban mobil demi Jaiden tidak kembali ke luar negeri, mungkin Jaiden akan menarik sebutan manis tentang dirinya itu. Aku pergi dulu, ringis Lintang sambil buru-buru pergi. Setelah kepergian Lintang dan Kimi, Jaiden melirik Kila yang kini menatap dirinya. Mau ikut mama? Tanya Jaiden. Mata Kila membulat lucu. Ayo, Jaiden turun dari atas ranjang, mencabut jarum infus dari tangannya.